warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur tidak henti-hentinya kita curah dan limpahkan kepada Zat pencipta alam semesta, yang tidak henti-hentinya tasbih, yang tidak henti-hentinya hamdalah, yang tidak henti-hentinya rasa syukur setiap harinya kita curah dan limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pencipta manusia, Zat pencipta alam semesta, Zat pencipta langit dan bumi, Zat yang menggilirkan pergantian siang dan malam. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah, ketika Allah hari ini memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, maka Allah juga akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat berangkaikan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, manusia yang terpilih oleh Allah untuk mengantarkan cahaya kebaikan, untuk menghantarkan cahaya kebenaran kepada seluruh umat manusia. Dan semoga kita yang berada di sini mengambil cahaya-cahaya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin tidak akan sesempurna beliau, tapi kita selalu berusaha apa yang kita lakukan hari ini itu bisa menjadi sebuah syarat, itu bisa menjadi sebuah wasilah, bisa menjadi sebuah hal yang kelak Rasulullah SAW mengakui kita di yaumil akhir, dan kita dibariskan di barisan beliau dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kepada teman-teman yang selalu dirahmati Allah. Selamat datang di channel YouTube Muslimah Journey ya kan. Nah, jadi sebelum lanjut nih ke pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube dari Muslimah Journey. Dan semoga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sobat hari ini itu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah alhamdulillah ya kan, kita sudah masuk ke 15 hari puasa ya kan. Nah, kira-kira nih kepada sobat Mosju gimana nih puasa ke 15 harinya gitu. Banyak rebahan kah atau banyak baca Quran? Nah, semoga sobat Mosju yang berada di sini gitu kan memanfaatkan ya kan momen Ramadan tahun ini itu dengan sebaik-baiknya gitu. Karena sayang banget ya kalau Ramadan itu kita gunakan untuk hal yang sia-sia misalnya, apalagi seperti sekarang gitu kan, social distancing yang memang mengharuskan kita itu untuk berada di rumah aja. Nah, bukan berarti ya kan Ramadan tahun ini itu yang berada di rumah aja itu membuat kita menjadi orang-orang yang seperti kebanyakan gitu kan, ya rebahan ataupun banyak nonton televisi gitu, atau menggunakanlah pokoknya hal itu dengan yang sia-sia gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, jadi Masya Allah ya kan kalau kita lihat keistiqomahan dari sobat Mosju nih dalam menghafal Al-Quran gitu kan. Dan semoga apa yang sobat Mosju hafal gitu kan itu juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa menjadi hujah nantinya, memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga kelak, mempunyai impian untuk menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya Allah. Nah, jadi seperti yang kita bahaskan tadi ya kan, mungkin hari ini kita itu lagi social distancing yang memang mengharuskan seluruh kegiatan itu berada di rumah aja gitu. Mungkin sobat Mosju di sini ada yang sedih tidak bisa bertemu dengan sahabatnya ya kan, melakukan ya kegiatan seperti biasa gitu kan, atau ada yang sedih nih tidak bisa mudik bertemu sanak saudara di kampung gitu. Nah, tapi sobat Mosju perlu diketahui di sini ada loh gitu kan
seseorang, bukan seseorang sih, ya kan, lebih tepatnya sesuatu yang dia itu tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, ya kan, walau bahkan terkadang kita itu sering meninggalkannya gitu, tapi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Wah, romantis ya. Kira-kira siapa sih gitu kan? Jadi dia adalah Al-Quran gitu kan. Wah, Masya Allah gitu kan. Ternyata Al-Quran nih romantis banget gitu kan. Tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan bagaimanapun dan kondisi seperti apapun gitu kan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, jadi kita nih ya kan, sobat musju gitu, perlu mengetahui bahwasanya nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita, kaum muslimin, kepada umat manusia itu adalah dengan diturunkannya Al-Quran. Coba bayangkan gitu kan, apa jadinya manusia jika Al-Quran itu tidak diturunkan? Ya kan, apa jadinya alam semesta jika Al-Quran itu tidak diwahyukan, dan apa jadinya keadaan manusia, keadaan kehidupan manusia jika Al-Quran itu diabaikan. Nah, seharusnya pertanyaan-pertanyaan ini gitu kan menjadi pematik untuk kita muhasabah diri. Akhirnya tumbuh nih sebuah kesadaran, ya kan, bahwasanya nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia adalah dengan diturunkannya Al-Quran. Karena kesadaran akan nikmatnya Al-Quran tanpa diikuti dengan langkah nyata, itu akan membuat kehidupan kita kehilangan segalanya. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179, dan kami jadikan isi dari neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Nauzubillah min zalik gitu ya kan sobat. Semoga kita tidak termasuk ya kan bagian dari ayat yang Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 ini. Nah, kembali lagi ya sobat gitu. Ketika memang tadi kita menyadari betul bahwasanya Al-Quran itu adalah kenikmatan terbesar yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, ya kan, kepada kaum muslimin gitu. Seharusnya kesadaran ini membuat langkah nyata untuk kita tidak hanya mengetahuinya, tetapi kita memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka langkah itu dapat kita simpulkan dalam satu kalimat singkat, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akrabnya kita. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan banyak pelajaran bagi kita, bahwa dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dunia, maka kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Dan syafaat ini adalah kebutuhan gitu kan bagi kita sebagai kaum muslimin, karena dengan adanya syafaat gitu kan, insya Allah ini akan memberikan pertolongan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Al-Quran juga akan menenteramkan hati bagi orang-orang yang sering berinteraksi dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman, hati mereka bisa merasa tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan merasa tentram. Nah, jadi sobat musju, sebaik-baik sahabat karib adalah Al-Quran, yang dia akan membuat hati kita menjadi tentram dan dia akan memberikan pertolongan nantinya di hari kiamat kelak.
Nah, lantas bagaimana gitu kan kita agar bisa menjadikan Al-Qur'an menjadi sahabat akrabnya kita? Caranya itu gimana sih gitu kan. Nah, jadi di sini kita juga akan bahaskan gitu kan. Nah, jadi yang pertama ya kan kita itu harus membacanya setiap hari gitu kan. Kita harus mempunyai target nih untuk menghatamkannya. Apalagi pas banget ini di bulan Ramadan gitu kan. Misalnya sobat Mosju nih ya kan dalam Ramadan tahun ini itu ingin 2 kali hatam Al-Qur'an gitu kan. Nah, kita itu harus mempunyai target dalam membaca Al-Qur'an gitu. Nah, yang kedua, sering mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya kan kalau dulu Rasulullah itu sering menyuruh sahabat ya kan membacakan Al-Qur'an untuk beliau gitu. Nah, kalau sekarang mungkin sudah banyak gitu kan fasilitas-fasilitas kita gitu kan untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Seperti misalnya dari YouTube ya kan kita bisa mendengarkan nih murotal dari para kori-kori ya kan, yang itu insya Allah menjadi kedekatan kita dengan Al-Quran. Nah, terus yang ketiga, kita meluangkan waktu nih untuk mentadaburinya, ya kan, memahami dan mengkajinya gitu kan, karena semakin kita tahu gitu kan, semakin tersentuh nih hati kita dengan Al-Quran, ya kan, ketika kita tahu makna dari ayat yang kita baca itu tadi. Nah, terus yang keempat, mengamalkannya gitu. Nah, jadi kita ini harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita ya kan, sebagai rujukan lah dalam kita berbuat segala sesuatu gitu, baik itu dalam hal ibadah maupun muamalah. Nah, terus yang kelima, kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran ya kan, mulai dari ayat ataupun surah yang kita sukai ya kan. Nah, salah satunya di One Day 3 ayat ini akan terfasilitasi untuk kita menghafalkan Al-Quran. Dengan 1 hari kita bisa menyetor 3 ayat ya kan untuk kita hafalkan. Wah, Masya Allah banget ya kan. Yang keenam itu mendakwahkannya ya kan. Nah, jadi kita bisa nih menjadikan Al-Quran sebagai referensi utama gitu kan, atau bahasan kita ketika kita mau berdakwah. Nah, dan yang ketujuh gitu kan, kita itu harus memperjuangkannya ya kan, agar apa? Agar isinya menjadi rujukan pertama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tadi ya Al-Qur'an itu bukan hanya suatu hal yang harus dibaca doang gitu, tetapi memang dia itu harus diterapkan di dalam sebuah kehidupan ya kan, baik kehidupan pribadi atau kehidupan bernegara kita hari ini. Nah, Masya Allah banget ya kan tadi metode-metode ya kan, agar apa? Agar kita itu bisa dekat dengan Al-Quran gitu. Nah, maka bangga ya kan, ataupun luar biasa sekali orang yang bisa bersahabat dengan Al-Quran, karena tiap hari dia selalu dekat dengan kalam rohnya, dia mengamalkannya ya kan, terus dia mempelajarinya, terus dia berusaha nih untuk menghafalkannya ya kan, dia mendakwahkannya, bahkan dia memperjuangkannya. Masya Allah. Nah, dan dia akan menjadi sebaik-baik manusia ya kan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah dia yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi mungkin sampai di sini saja ya kan pembahasan kita hari ini tentang bersahabat dengan Al-Qur'an ya kan. Semoga apa yang dibahaskan ini gitu kan menjadi penyemangat nih untuk kita untuk terus menghafal Al-Qur'an, agar kita bisa lebih dekat dengannya, bahkan kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sahabatnya kita gitu. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa Indah sampaikan ya kan. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung gitu kan, Indah mohon maaf kepada sobat Mosju, dan Indah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.